Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang saat ini masih mengalami yang namanya rasa ketakutan yang berlebihan ketika Anda masih diteror oleh DC-DC pinjaman online. Hal ini jangan sampai terjadi, Anda jangan sampai merasa ketakutan yang berlebihan, jangan sampai Anda tidak bisa mengendalikan rasa takut tersebut sehingga Anda melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Seperti yang terjadi di Kota Depok beberapa hari yang lalu, di mana ada mahasiswa sastra Rusia yang mengakhiri hidup juniornya karena terlilit hutang di pinjaman online. Jadi silakan kalian simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, yang namanya teror dari debt collector pinjaman online itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan ketika Anda tidak bisa mengatasi bagaimana untuk menghandle semua teror-teror tersebut. Buat Anda yang pemula yang baru pertama kali mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, hal ini akan merupakan sesuatu yang besar, merupakan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Padahal sebenarnya kalau Anda sudah paham caranya, Anda akan bisa melewati semua ini. Yang namanya telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu bukanlah sesuatu yang besar, bukanlah sesuatu yang sulit dibandingkan ketika Anda berusaha untuk selalu merawat pinjaman online dengan cara membayar dengan cara berhutang. Itu akan lebih berbahaya sekali, akan lebih beresiko sekali untuk Anda ketika Anda suatu saat nanti menyadarinya. Jadi dari sekarang, di saat Anda masih berusaha untuk menyuburkan pinjaman online, berusaha untuk merawat pinjaman online, sebaiknya dari sekarang Anda menghentikan semua itu. Karena itu bukanlah solusi terbaik untuk Anda ketika Anda terus-terusan berusaha menyuburkan pinjaman online, merawat pinjaman online dengan cara Anda membayar hutang di pinjaman online itu dengan cara berhutang. Itu bukanlah solusi terbaik. Jadi hentikan semua ini. Sebaiknya yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda sudah memang tidak mampu lagi untuk membayar hutang di pinjaman online, stop semua pembayaran tersebut. Jangan lagi membayar hutang di pinjaman online dengan cara berhutang. Nah, ini terjadi kepada mahasiswa yang ada di Depok kemarin, di mana dia karena diduga terlilit hutang di pinjaman online sehingga gelap mata karena ketakutan diteror oleh debt collector, dan dia masih berusaha untuk merawat pinjaman online, masih berusaha untuk menyuburkan pinjaman online, sehingga melakukan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi, yaitu karena tergiur atau barang-barang yang dimiliki oleh juniornya, mahasiswa ini tega mengakhiri hidup juniornya, dan akhirnya kejadian ini menggemparkan seluruh jagat Nusantara ini, dan diduga pemicu awalnya itu jadi mahasiswa ini mengikuti sebuah investasi atau trading, salah satu perusahaan trading, dan katanya investasinya tersebut merugi sehingga berusaha untuk membangkitkan modalnya mungkin, dan akhirnya meminjam uang di pinjaman online. Dan ketika dia mempunyai utang di pinjaman online tersebut, untuk mengembalikannya dia tidak punya uang lagi, sudah tidak mampu lagi untuk membayar, dan dia memutuskan untuk mengakhiri nyawa dari juniornya untuk mengambil barang-barangnya yang bisa dijual. Hal ini jangan sampai terjadi pada Anda yang saat ini mungkin masih mempunyai utang piutang di pinjaman online. Ketika Anda mengalami yang namanya sulit bayar, kesulitan ekonomi, tidak mampu lagi untuk membayar, saat itu pula yang harus Anda lakukan adalah stop semua pembayaran. Hentikan semua pembayaran dan terima segala resiko yang akan terjadi pada Anda. Tidak perlu yang namanya terlalu takut yang berlebihan. Tidak perlu yang namanya panik, yang namanya gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online itu resikonya tidak terlalu berat, hanya diteror, hanya dimasukkan ke daftar hitam fintech data center. Jadi mungkin kalau Anda gagal bayar di pinjaman online legal, mungkin saja data Anda akan masuk slik OJK. Itu masuk slik OJK ini lebih baik, jadi Anda tidak akan bisa meminjam uang yang ada bunganya lagi. Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda mempunyai utang di pinjaman online, sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, solusinya adalah stop semua pembayaran. Kalau Anda tidak mampu bayar dan berusaha terus-terusan membayar pinjaman online dengan cara berhutang kembali, itu bukan solusi terbaik, karena kemungkinan Anda akan terlilit dalam lingkaran hutang yang semakin membengkak. Itu akan semakin sulit terlunasi daripada
terus-terusan minjol lagi, meminjam uang lagi di pinjaman online lainnya, lebih baik stop pembayaran. Kalau stop pembayaran otomatis kan hutang Anda berhenti di situ, dalam arti berhenti di situ, tidak minjol lagi, tidak bikin hutang yang baru lagi. Seperti itu ya, jadi jangan panik yang lebihan, karena solusi ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu ada di diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa menguasai rasa takut, mengendalikan rasa takut, insya Allah semuanya akan terlewati begitu saja. Tidak akan ada sesuatu yang berat ketika Anda bisa menjaga mental Anda, tetap berpikir dengan akal sehat. Insya Allah Anda akan bisa melewati semua permasalahan ketika Anda gagal bayar di pinjaman online. Jangan sampai Anda melakukan perbuatan yang terjadi di Depok tadi, sampai ingin merampas harta benda teman Anda sendiri dengan cara mengakhiri hidupnya. Itu kan sesuatu yang di luar akal sehat, sehingga kan yang rugi Anda sendiri. Ketika nyawa teman Anda hilang, Anda juga kan otomatis kan akan dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang Anda lakukan. Ini jangan sampai terjadi buat Anda yang saat ini masih mempunyai utang piutang di pinjaman online. Sekali lagi, kalau Anda sudah tidak sanggup membayar, jangan coba-coba lagi membayar utang di pinjaman online dengan cara berhutang. Stop saja di situ. Udah, terima segala risikonya dan jauhi pinjaman online, lupakan pinjaman online. Jangan lagi coba-coba Anda memikirkan pinjaman online. Kalau Anda tidak kuat mental karena terus-terusan tiap hari diteror oleh DC pinjaman online, solusinya adalah ganti kartu handphone Anda dan reset HP kesetelan pabrik. Lalu Anda fokus dengan setiap aktivitas yang Anda lakukan untuk mencari uang, untuk menghidupi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada yang belum mengenal yang namanya pinjaman online, saat ini pula Anda jangan coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online. Karena meminjam uang di pinjaman online itu bukanlah solusi. Walaupun mungkin pencairannya cepat, instan, dan mudah diakses, tapi ada bahaya yang akan mengintai kehidupan Anda di kemudian hari ketika Anda tidak paham yang namanya aturan utang piutang yang ada di pinjaman online tersebut. Itu akan menjerat Anda dan menggiring Anda ke lingkaran hutang yang semakin besar ketika Anda tidak bisa mengendalikan rasa takut yang Anda miliki. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini masih merasa ketakutan yang berlebihan, ingat, solusi dari gagal bayar di pinjaman online itu ada di diri Anda sendiri. Bukan di sebuah lembaga pemerintah, ataupun di teman Anda, di siapapun. Solusinya ada di diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa sanggup bayar, silakan bayarkan. Kalau Anda sudah merasa tidak sanggup bayar, solusinya adalah gagal bayar. Gagal bayar adalah solusi terbaik daripada Anda terus-terusan gali lubang, tutup lubang. Mau itu gali lubang, tutup lubang di pinjaman online, ataupun berhutang ke lembaga lain, atau ke bank konvensional, atau ke teman Anda, atau ke siapapun. Yang terpenting, kalau Anda sudah tidak sanggup bayar di hutang di pinjaman online, stop semua pembayaran. Itu akan menghentikan Anda di hutang tersebut, tidak akan berpotensi untuk menggali lagi hutang yang baru. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat dan tetap selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi solusi terbaik oleh Allah atas segala permasalahan hidup Anda, baik itu hutang piutang di pinjaman online, di bank, ataupun permasalahan hidup Anda secara umum. Pasrahkan semuanya pada Allah dan tetap selalu memohon ampun dan minta pertolongan pada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.